Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas A8A dan B. Di sini akan saya jelaskan lagi tentang pembahasan kisi-kisi soal di Google Classroom kemarin ya. Dari situ ada 10 soal kalau tidak salah. Kami buat 10 soal memang. Ada beberapa soal yang hampir sama. Di situ diketahui bahwa panjang hipotenusa itu pada karo sisi miring ya. Misalnya hipotenusanya 5, berarti salah satu yang sisi yang lain pasti diketahui, misalnya 4. Maka sisi yang lain ya sudah, ini yang kita kita kuadratkan kemudian dikurangi. Hipotenusa selalu dikurangi, berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 dikurangi 16, sehingga ini 9. Sehingga sisi yang lain itu adalah akar dari 9. Berapa? 3 cm langsung. Ada 2 soal kalau nggak salah tentang hipotenusa ini. Ingat, hipotenusa adalah sisi miring. Ini saya tujukan kepada anak-anakku yang masih remedi, nilainya di bawah 72 ya. Kemudian ada soal begini, Pak Amir memiliki tanah, panjang salah satu siku-siku, sisi siku-siku dan sisi miringnya. Berarti sama. Pak Amir nomor 2 ya. Soal Pak Amir konsepnya adalah sama. Ini nanti hanya saya ganti angka saja. Sisi miring, berarti sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Misalnya sisi miringnya adalah 25, kemudian sisi yang lain adalah 7, berarti sisi yang satunya adalah X misalnya. Ya sudah, sing dawa kuwi kurang ono, 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 25 kuadrat itu 625 dikurangi 49. Berarti 625 kurangin 49 adalah 576. Berarti X adalah akar dari 576. Nanti akan ketemu X-nya adalah 24 cm atau 24 meter. Itu ya, diperhatikan betul. Kalau kamu simak video saya ini, mestinya kamu nanti bisa mengerjakan soal-soal ulangan yang saya share kemarin. Itu ya, jadi silahkan dipelajari betul-betul. Kemudian ada soal begini. Pada bagian ujung tentukan dari sini kamu disuruh menentukan keliling segitiga ya. Berarti kamu tinggal jumlah aja. 25 tambah 7 tambah 24 itu berapa? Itu ya kalau mencari keliling segitiganya. Kemudian ada ujung tiang listrik. Tiang listrik yang dicari adalah tinggi tiangnya. Kalau tinggi tiang berarti mencari sisi miring. Misalnya ukuran listrik di situ adalah ukuran tembok dan tinggi tiang listriknya adalah 6 dan 8. Berarti kalau mencari tinggi talinya berarti ya dikuadratkan, tapi ditambah bukan dikurangi. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat artinya 36 ditambah 64 yaitu 100. Akarnya 100 berapa X-nya? 10. Gitu nggih. Jadi itu hanya saya bolak-balik saja angkanya. Silahkan diperhatikan betul, dipelajari konsepnya betul. Saya masih memberi kesempatan bagi anak-anakku yang remedi. Untuk minggu ini kita gunakan untuk remedi dulu, sedangkan yang lain nanti saya beri soal-soal pengayaan di LKS gitu ya. Kemudian ada soal begini, dari segitiga berikut yang merupakan segitiga siku-siku dengan panjang sisi yang mana? Kamu tinggal pilih sing siku-siku sing pundi. Kemudian ada kata-kata juga triple Pythagoras, berarti sesuai yang saya tabel yang kamu buat kemarin. Kelas 8A sudah banyak yang mengumpulkan, yang belum mengumpulkan kelas 8B. Kemudian ada sebuah balok. Balok itu adalah ukurannya diketahui panjang, lebar, dan tingginya, maka cukup kamu kuadratkan. Misalkan panjang, lebar, dan tingginya 345, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, selesai. Baik, kami lanjutkan ke kisi-kisi berikutnya. Misalnya panjang diagonal suatu pertanyaannya adalah panjang diagonal ruang suatu balok. Berarti kamu disuruh menentukan diagonal ruangnya. Itu cukup kamu memakai cara cepat nggih. Jadi kamu kuadratkan seluruhnya. Misalnya balok itu berukuran 3 kali 4 kali 5, berarti ya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 3 kuadrat kan 9,
ditambah 16 ditambah 25, berarti kan 50. Oke, sehingga 50 itu kalau kita akar X itu adalah akar 50, jadi kan 50 itu tidak bisa diakar, bisanya adalah 25 dikali 2, maka ini pakai penaksiran aja, nanti jawabannya adalah 5 akar 2. Nah, akar 2 itu bisa kamu taksir sendiri berapa, sehingga nanti hasilnya dikalikan 5. Ini sudah jawabannya, nanti tergantung ABC-nya gitu ya. Oke, itu kisi-kisi nomor berikutnya. Sekarang kalau nggak salah itu nomor 8 nomor 6 ya. Sekarang nomor 7. Kamu disuruh menentukan panjang sisi yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, kalau seperti itu berarti kamu kerjakan dengan cara menguadratkan sisi yang paling panjang. Misalnya saya punya sisi 9, kemudian 12, kemudian 15. Lihat yang paling panjang. Yang paling panjang kan 15 kuadrat nih. Kamu cek apakah sama dengan hasil kuadrat yang lain. Kita cek aja. Kalau sama berarti itu namanya siku-siku. Coba kita cek. 15 kuadrat kan 225 ya. Kalau 9 kuadrat kan 81, 12 kuadrat kan 144, sehingga apakah nanti kita jumlah sama, karena kebetulan ini sama, sehingga ini merupakan siku-siku gitu nggih ya. Ini contoh pertama. Nah, kamu lihat pasangan yang lain, misalnya ada angka 6, kemudian 7, kemudian 10. Lihat yang paling panjang berapa toh? 10 kan. Berarti 10 kuadrat itu apakah sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat? Karena ini soal ABC, boleh dikerjakan di orek-orekan saja. 36 ditambah 49. Karena ini 100, kemudian ini kalau kita jumlah 9 tambah 6 itu kan 15, sisa 1, 85. Karena ini lebih besar, 100 itu kan tidak sama dengan 85. 100 itu lebih besar dari 85. Ini bukan siku-siku, karena lebih besar maka disebut segitiga tumpul. Kalau nanti lebih kecil maka dia disebut sebagai segitiga lancip. Begitu nggih? Saya yakin ini kamu bisa memahami hanya dengan 2 contoh saja. Nanti ada beberapa pasangan, kamu tinggal pilih saja mana yang merupakan segitiga siku-siku dan mana yang bukan. Gitu nggih? Oke, berikutnya lanjut ke nomor ini tadi nomor 8, tadi sekarang nomor 9. Misalnya diketahui diagonal sebuah bilah ketupat ya. Bilah ketupat nih, bilah ketupat itu berarti sisinya sama. Berarti kalau dia misalnya diketahui diagonalnya 12 dan 16, cukup kamu kali 2 saja. Misalnya D1, ini hanya contoh ya, 12, berarti D2 nya nanti adalah 16, separuhnya 12 kan 6 ya. Ini 6 dengan 6, kemudian 16 itu separuhnya adalah 8 dengan 8. Pertanyaannya adalah X, berarti X kuadrat itu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, berarti berapa? 36 ditambah 64, berarti X kuadrat adalah 100. Berapa X? X nanti adalah akar dari 100. Berapakah itu? 10. Nah, ya sudah, berarti diagonal belah ketupat adalah 10 cm. Ingat, caranya dibagi 2 terus dikuadratkan. Gitu nggih? Ya, itu soal nomor 9. Lalu yang terakhir soal nomor 10 atau yang terakhir nih. Yang terakhir itu kisi-kisinya di situ adalah panjang diagonal dari sebuah persegi panjang. Persegi panjang, misalnya panjangnya di situ ditulis 12, lebarnya 5. Berarti kalau ini kita gambarkan bentuknya seperti ini ya. Ini 12, di sini 5, di sini adalah sisi miringnya. Ini
X atau bukan X, saya misalkan D saja. Berarti D kuadrat nanti adalah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. D nanti adalah 144 ditambah 25. D kuadrat nanti adalah 169. D itu adalah akarnya 169, yaitu 13. Ini hanya contoh ya, nanti angkanya kita ganti. Oke, selamat belajar, silahkan disimak video ini dengan baik. Saya beri kesempatan mengerjakan remedi hari ini. Bagi yang sudah bagus, silahkan belajar ke bab berikutnya di LKS, tapi tidak saya beri video ya, hanya mengerjakan soal latihan dulu. Oke, saya rasa cukup untuk minggu ini. Kita fokus ke remedi dulu. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.